The struggle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini aku bakal jelasin bahwa ini merupakan salah satu program kerja dari himpunan mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Riau, yaitu program kerja Manajemen Goes to Industry dengan tema Industry in Pandemic with Bilal Coffee. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, di sini aku sudah bersama narasumbernya nih. Halo Bang, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nah Bang, sebelum kita mulai seri-seri kita pada pagi hari ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh dong Abang perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya itu Nato. Di sini saya selaku pemilik usaha Bilal Coffee. Di mana Bilal Coffee sendiri itu salah satu roaster yang ada di Pekanbaru. Nah, kayaknya. Oke Bang. Nah, di kertas yang aku pegang ini Bang, udah tersedia beberapa pertanyaan nih yang akan sedikit mengulik industri yang Abang jalani saat ini. Baik, langsung saja kita mulai ya Bang. Boleh. Pertanyaan pertama nih Bang, mau perkenalkan terlebih dahulu Bilal Coffee itu apa sih? Oke. Untuk yang pertama itu Bilal Coffee sendiri itu salah satu coffee shop, tapi lebih berfokus ke pengolahan biji kopi gitu. Jadi kita lebih mendistribusikan dan mengolah biji mentah dimasak atau disangrai di sini. Berarti Bilal Coffee ini bergerak dalam bidang biji kopi tadi ya Bang? Kita lebih fokus ke penjualan biji kopi. Oke Bang. Dan terus nih Bang, Bilal Coffee ini telah berdiri sejak kapan nih Bang? Bilal Coffee sendiri itu saya mulai dari tahun 2019. Iya. Nah, boleh dong tahu sedikit nih sejarah kenapa sih Bilal Coffee itu bisa terbentuk, sejarah singkat aja. Oke. Awalnya Bilal Coffee itu dibentuk beberapa orang dari teman-teman yang punya visi yang sama gitu. Jadi kita pengen membentuk suatu coffee shop yang benar-benar fokus pada produk, gitu kan. Bukan hanya dari pelayanan, tapi kita lebih fokus ke produknya. Meskipun awalnya itu bahkan kita nggak bentuk coffee shop gitu, tapi lebih ke memang fokus ke produk doang. Nah, untuk Bilal Coffee sendiri. Jadi kita produksi biji kopinya dan kita jualan. Akhirnya selama 2 tahun kita mampu buat coffee shopnya dan ada outletnya. Berarti awalnya Bilal Coffee ini fokus pada penjualan biji kopi ya Bang? Ya, benar. Kalau boleh tahu Bang, biji kopinya ini memang dari hasil sendiri atau Bang? Kalau bahan baku kayak green bean kita sebutnya itu kita ambil langsung beberapa petani. Ada yang terdekat itu ada di Sumbar dan ke Provinsi Jambi gitu ya. Tapi kalau untuk yang di daerah luar Sumatera biasanya kita udah lewat pihak ketiga, tapi itu masih dalam bentuk mentahan gitu. Mentahan ya. Iya. Oke Bang. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Bang. Apa alasan penentu Abang dan teman-teman tadi terjun ke dunia kopi ini? Oke, kalau saya pribadi nih ya, kenapa saya awalnya itu memang dari kegemaran lah ya. Kegemaran. Kita penikmat kopi, tapi akhirnya mulai penasaran bagaimana kopi ini dihasilkan, bagaimana kopi kok rasanya begini dan begitu gitu. Dari bentuk penasaran itu mulai berkembang. Akhirnya saya mulai bekerja lah sebagai barista gitu kan. Dari barista sendiri akhirnya kayaknya nih lebih pengen eksplorasi lagi, dan akhirnya kita membuat usaha ini. Nah, itu awal banget lah ya. Tapi dibalik semua, sebelum mulai kita juga perlu tahu namanya usaha. Kita perlu yang namanya manajemen segala macam. Nah, sebelum mulai juga kita lebih menguatkan di manajemennya dulu gitu, baru kita mulai. Tadi kalau boleh tahu Bang, karena suka kopi tadi itu kan? Iya. Itu tuh memang berdasarkan rasa atau karena kopi itu menurut Abang gimana atau gimana Bang? Awalnya rasa dulu, jadi muncul penasaran, akhirnya nyari experience sendiri gitu. Jadi pengalaman, ini kok bisa begini, akhirnya kita cari tahu kan. Kok kenapa bisa begitu dan begininya, dan ternyata rame nih, ternyata ilmunya luas banget gitu. Akhirnya makin kesini tuh mau makin dalam gitu kan. Ya udah, kita langsung aja. Oke Bang. Nah, pertanyaan ketiga nih Bang. Menurut Abang, apakah persaingan dunia kopi di Pekanbaru ini cukup kompetitif Bang?
Pekanbaru lumayan kompetitif, dan itu sebenarnya perlu banget ya. Kalau secara bisnis kompetitif perlu, akhirnya kita nggak cuma mengandalkan banting harga segala macam, tapi akhirnya kita membentuk produk yang bagus, saking kompetitifnya gitu kan. Karena kalau cuman dari segi penjual harga misalnya kita tuh rendah segala macam, ya itu balik lagi berapa lama sih marketnya akan bertahan kalau kualitas produknya nggak terlalu bagus. Akhirnya karena kita kompetitif, kita makin kompetitif di menghasilkan produk yang bagus gitu. Kompetitor memang bisa membuat value kita bertambah, tapi kan gimana strategi Abang melawan kompetitor lain yang ada di Pekanbaru? Oke. Untuk kompetitor di bagian penjualan biji kopi, Pekanbaru kan juga lumayan banyak. Kalau aku pribadi itu di Bilal Kopi, kami lebih menekankan kedekatan sebenarnya. Bagaimana kita membangun hubungan dengan customer. Jadi lebih customer ini butuh apa sebenarnya. Akhirnya kita lebih ke sharing dengan customer. Jadi customer yang kita butuh apa, kita coba ciptakan apa yang dibutuhkan oleh customer sendiri. Enggak yang customer datang ujuk-ujuk beli terus pulang tanpa tahu produk kita bagaimana. Tapi aku lebih menekankan biar customer yang lebih royal gitu dengan kita. Kedekatan lagi. Jadi bagaimana kita ngobrol atau sharing dengan customer. Oh, ternyata customer tuh butuh kopi yang seperti apa gitu. Ya enggak yang ada yang sukanya pahit aja, ada yang aku pengen kopinya lebih asam, lebih fresh gitu. Jadi customer yang datang ke sini tuh biasanya aku nggak langsung jual produkku, tapi aku tanyain dulu kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi akhirnya dengan begitu customernya pun jadinya pasti bakal balik-balik lagi ke kita gitu. Ketimbang yang jual customer cobain di rumah misalnya atau di coffee shopnya, tapi nggak sesuai dengan mereka, tanpa ada sharing, akhirnya mereka bakal ke kompetitor lain gitu kan. Tapi kalau kita ada kedekatan, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi lah ya, sharing gitu soal kopinya. Jadi ternyata kurang pas nih sama customernya pasti dengan nyaman mengatakan, bang ini bisa nggak diubah, ini bisa nggak diperbaiki gitu. Ada kedekatan seperti itu yang aku lebih tekankan ke customer. Berarti nggak sekedar hanya menjual ya bang, berarti mengikat dengan konsumen, melakukan konsultasi biar konsumen itu terikat dengan kopi ini ya. Benar. Oke bang, pertanyaan keempat nih. Strategi marketing apa sih yang diterapkan di Bilal Coffee sehingga dapat terus eksis sampai sekarang? Kalau strategi marketing tuh memang kalau secara marketing yang konstekstual tuh memang kita sendiri tuh nggak ada yang terlalu gimana ya. Saya lebih paling penjualan pun di via sosial media gitu ya. Dan beberapa marketplace lah. Tapi balik lagi strategi yang dipakai itu bagaimana menciptakan kedekatan dengan pelanggan. Jadi lebih ke sana sih arahnya. Berarti kalau pelanggan melalui via media itu gimana bang melakukan pendekatan? Apakah dengan konsultasi via telepon atau? Ya, jadi kita kalau apalagi pelanggan baru misalnya ada yang menghubungi lewat sosial media. Biasanya tuh aku tanyain dulu. Mereka pengennya profilnya bagaimana. Aku pun berani ya sampling dulu misalnya gitu ya. Kita sampling dulu dan ternyata ada beberapa yang mereka nggak suka di karakternya nih, ya kita bisa perbaikin. Balik lagi aku pun lebih senang seperti itu meskipun ujung-ujungnya mereka, yaudah kayaknya nggak cocok ya, kayak nggak masalah, tapi aku terus membangun itu gitu kan. Berarti ada step by stepnya ya bang. Ada step by step. Jadi kita menentukan kopi apa nih yang cocok untuk konsumen kita. Jadi customer tuh pun menciptakan nanti dia pun untuk berjualan misalnya untuk coffee shopnya. Ya mereka udah tahu gitu produk yang dia jual gitu. Lewat sharing dengan rosternya gitu kan. Berarti abang karena tadi abang bilang untuk coffee shop itu berarti abang distributor juga nih biji kopi untuk coffee shop lainnya. Iya, dan sebenarnya memang usaha di Bilal Kopi itu yang distributor gitu. Ke situ ya bang. Iya, baik bang. Pertanyaan kelima nih bang. Berbicara tentang kopi, mungkin teman-teman di luar sana kan belum tahu nih jenis-jenis kopi itu apa aja gitu kan bang. Bisa nggak abang beritahu, dan di Bilal sendiri ini kopi apa sih yang diproduksi? Secara umum ya? Iya, secara umum aja bang. Kopi kalau secara umum itu ada 4 bagian. Jadi ada varietas utama lah ya. Ada Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Tapi yang mayoritas digunakan di Indonesia itu sendiri pun itu 2 doang, Robusta dan Arabica, karena punya value yang lebih tinggi gitu.
Dan di Riau mungkin ada kayak di daerah Meranti itu produksi Liberica. Tapi eksplorasinya belum terlalu jauh gitu, dan teman-teman lain pun yang mengeksplorasinya pun belum terlalu banyak. Makanya mayoritas penggunanya Robusta dan Arabica. Nah, di Pilau Kopi sendiri tuh Robusta juga menjadi kopi yang dominan untuk penjualan gitu. Timbang Arabica, karena memang kayaknya karakter teman-teman atau customer Sumatera ini lebih suka kopi yang rasanya lebih bold, lebih pekat begitu kan. Makanya untuk Robusta itu lebih mayoritas lah di sini gitu timbang Arabica. Tapi untuk secara flavor rasa segala macam sebenarnya preferenceku prefer lebih ke Arabica. Cuman satu, produksi Arabica itu kan harus di ketinggian yang cukup tinggi ya, di dataran yang tinggi 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi nggak terlalu banyak yang produksi Arabica gitu. Jadi harganya pun jadinya lebih mahal daripada Robusta. Value tadi yang Bang bilang tentang biji kopi ini yang membedakan memang tingkat rasa dari masing-masing biji kopi ini, Bang. Jadi kalau di kopi itu ada gradingan, ada grade-grade-nya sampai dari yang asalan gitu, komersil, premium hingga yang namanya specialty. Nah, yang tahapan ini nih banyak faktor yang mengaruhi kenapa dia dikatakan premium, kenapa dikatakan komersil gitu. Biasanya itu dari pengolahan dari petaninya ya, petani proses dari sananya, terus gradingan ukuran biasanya seragam nggak atau ada yang besar ada yang kecil. Terus pemilihan, ada nama bahasa defect itu biji rusak gitu. Biji rusak. Iya. Dari ada yang tergrading bagus dan bersih banget, itu nanti arahnya mungkin ke arah specialty. Nanti baru di roasting di tempat kayak di Pilau Kopi ini, dan di roasting baru ada nanti penilaian lagi. Itu baru kita menilai segi rasa gitu. Ada rasanya mungkin kalau Robusta tuh nggak akan jauh-jauh dari rasa coklat dan teman-temannya gitu. Tapi kalau Arabica tuh bisa lebih variasi lagi gitu, lebih ke fruity karena dia ada rasa asam yang arah ke buah-buahan gitu kan. Jadi itu pun jadi nilai tambah di Arabica ketimbang Robusta. Kalau menurut Abang nih, untuk anak-anak remaja kayak kami ini bagusnya apa, Bang? Meminumnya? Iya, mencoba memulai meminumnya atau bagaimana? Meminum ya. Sebenarnya kalau memang tidak terbiasa kopi itu sebenarnya enaknya tanpa gula gitu, tanpa manis, black coffee aja. Iya, betul. Ya bagusnya ya black coffee, tapi kalaupun selama ini ya kok pakai gula segala macam, pakai susu segala macam kan, mulai aja mungkin minum yang kayak Arabica karena dia kadar kafeinnya tidak terlalu tinggi ketimbang Robusta. Terus rasanya pun tidak yang sepahit itu. Jadi teman-teman mungkin masih bisa terima kalau coba dulu Arabica, ternyata masih pahit. Selingilah dengan cemilan-cemilan yang manis, minumnya. Jadi biasa kalau coffee shop sekarang tuh udah ada makanan-makanan kue-kue gitu kan, atau donat segala macam. Jadi minum 360 misalnya dengan manual brew dengan kopi yang Arabica, minum juga makan cemilan yang manis untuk mengimbangi. Pelan-pelan terbiasa, akhirnya udah mulai nih ngopi hitam aja. Mulailah. Kalau mulai muncul penasaran biasanya kayak aku dulu, hitam aja terus mulai penasaran, ada sasem nih. Wah, sasem nih ternyata ada kategorinya gitu. Jadinya mulai jauh kan. Tapi untuk mulai coba aja di minum Arabica dulu. Kalau Robusta mungkin terlalu pekat ya. Berarti Robustanya paling pekat di antara keempat jenis, Bang? Iya. Jadi ketika kita coba Robusta, langsung nolak kan, takutnya teman-teman yang baru mulai yang tanpa gula gitu minum Robusta terlalu pekan, akhirnya nolak, akhirnya kayak nggak mau gitu kan, coba lagi ya. Iya, karena dia merasa udah zonk di awal gitu kan, jadi sama semua ya, Bang. Iya, jadi kepatok, ini muncullah stigma sendiri, ternyata kopi itu nggak bisa nih, aku nggak cocok kopi nih, dia minum teh lagi gitu. Kalau Abang dulu pas masih awal-awal suka kopi itu, sukanya dari kopi yang jenis apa, Bang? Dari yang Abang jelaskan tadi? Yes. Kayak teman-teman awalnya mungkin ya memang ya kopi hitam pakai gula, terus teman-teman mulai berubah nih, mulai muncul lah coffee shop pekan baru dengan segala macam teknik dan metode mereka menciptakan minuman gitu. Cobain kopi hitam, awalnya tuh kayak americano tuh pesen tuh di coffee shop, nolak juga sama kayak teman-teman mungkin di awal pasti
ini pahit Pahit banget banget ya. gitu ya kan. Mau nambah gula juga karena kebetulan deket gitu sama owner coffee shop. Iya. Dicoba deh nggak usah pakai gula, ditekan terus teman nggak bisa kan. Iya. Akhirnya sama triknya, jadi pesan kentang goreng atau pesan ubi goreng, jadi pahit nih langsung diselipin kayak kentang goreng kalau buat menghindari. Tapi lama-lama jadi kebiasaan, ya udah kita kopi tanpa gula gitu. Hasilnya ya kita less sugar gitu. Iya, sugar. Jadi lebih sehat juga gitu. Oke bang. Pertanyaan ke selanjutnya bang. Ayo. Menurut pendapat abang nih, kopi terbaik itu dilihat dari segi mana bang? Itu apakah dari warna, apakah dari rasanya, apakah dari tadi proses itunya biji tersebut, atau ada faktor lainnya bang? Kalau secara regulasi, Iya. ada beberapa yang menunjukkan oh ini kopi udah terbaik. Tapi kalau secara penikmat, sebenarnya kopi terbaik itu ya kopi yang bisa teman-teman nikmati aja gitu kan. Nah, kopinya bagus sekalipun, enak sekalipun, tapi itu sesuai regulasi, tapi teman-teman nggak menerima, jadinya nggak baik-baik juga gitu kan. Jadi kalau secara penikmat ya minumlah apa yang kalian nikmati gitu. Tapi kalau secara regulasi memang ada kopi terbaik minimal ya tadi levelnya itu yang paling atas itu specialty sekarang gitu kan. Jadi di specialty itu nanti dilihat dari ukurannya, ukuran biji kopinya, warnanya seragam atau tidak gitu. Dan akhirnya nanti dihasilkan sebuah minuman, dan minumannya pun ada lagi tuh standar-standarnya menghasilkan ternyata kopi yang bagus itu seperti apa gitu. Yang jelas tidak menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Aftertaste itu kayak habis minum tapi masih ada rasa pahit atau rasa kelat yang tertinggal, terus kalau bisa tidak ada, itu kan tidak nyaman ya. Iya. Akhirnya kopi yang nyaman sih balik lagi gitu. Berarti walaupun kopinya misalnya proses pembuatannya sulit dan harganya mahal, tapi kalau penikmatnya sendiri nggak suka ya percuma ya bang. Percuma ya, dari segi penikmat ya itu percuma juga Percuma gitu. juga. Tapi kalau secara regulasi memang ada, oh ini kopi yang paling bagus itu seperti ini gitu. Memang ada level-level Berarti kopi terbaik itu memang dari prosesnya ya bang? Prosesnya sih, sulit gitu ya? Bener, proses akhirnya ada QC apa? Quality controlnya nggak? Quality Jadi control, ini menentukan, oh ini bagus, ini tidak gitu. Oke bang. Pertanyaan selanjutnya nih bang. Kesan-kesan yang ingin abang sampaikan nih kepada pengusaha kopi di luar sana yang ingin merintis usahanya. Kalau yang ingin merintis atau yang sudah? Yang ingin dulu merintis. lah ya. Kalau yang ingin merintis, kalau masuk ke ranah kopi, sebenarnya aku lebih tekankan pelajari dulu bagaimana bisnisnya, bagaimana memanage-nya gitu. Jadi nggak cuma nengok, coffee shop ternyata menguntungkan nih, banyak nih teman-teman buka, tapi nggak semua orang seberhasil itu. Iya. Mereka pasti punya pengetahuan soal bagaimana manage atau manajemennya, bagaimana mengatur keuangan misalnya gitu. Nah itu lebih ditekankan kalau aku yang pengen memulai ya. Jangan mentang-mentang dia, aku suka kopi bang, aku bisa nih bikin kopi enak. Bikin kopi enak juga kalau manajemennya nggak bagus ya nggak berhasil juga gitu kan. Jadi ya utamakan tuh sebenarnya bagaimana memanage-nya, cari tahu peluang pasarnya. Akhirnya baru ke produk gitu. Produknya tuh gampang, teman-teman bisa sharing ke yang udah duluan gitu. Kayaknya untuk coffee shop sekarang tuh masih open sharing lah teman-teman ya, nggak yang tertutup banget kayak zaman dulu ya. Oh resepnya nih nggak boleh kasih tahu. Kayaknya sekarang tuh udah disebar aja di mana-mana. Kita tinggal sharing aja ke mungkin yang ada duluan, yang bisa senior duluan, itu lebih gampang gitu. Intinya memang pengen berusaha, manajemen ya diperkuat dulu, baru ke produk. Kalau berarti memang komunitas pencinta kopi atau pengusaha kopi itu memang ada yang bisa bantu bang, saling membantu satu sama lain gitu ya? Kalau secara community kayaknya enggak ya. Oh, enggak, kita ya. lebih ke personal aja. Personal aja. Tapi memang kedekatan secara kita kesini itu sama. Oh sama aja. Oke nih bang. Selanjutnya sesi tanya jawab nih bang bareng peserta dari audiens. Nih kepada teman-teman yang ingin peserta yang kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di kolom komentar ya. Maksimal kita menerima 2 pertanyaan dan kita ambil pertanyaan tercepatnya saja. Soalnya kita ini terbatas oleh waktu teman-teman sekalian. Nih bang ada pertanyaan pertama dari Yuda Triaji bang. Bang mau nanya, kebanyakan orang pencinta kopi ini lebih suka yang mana, Arabica atau Robusta? Terima kasih bang. Oke, untuk pertanyaannya agak jadi Robusta atau Arabica? Iya, Arabica. Pecinta kopi.
Kalau sebenarnya dua-duanya tuh bisa dinikmatin gitu. Tapi ya tergantung teman-teman prefer yang kemana. Kalau aku pribadi, aku yang suka kopi ini lebih prefer ke Arabica karena rasanya lebih bisa dieksplorasi banyak gitu, banyak kategorinya ketimbang Robusta. Tapi kalau Robusta pun bisa dipakai buat bahan campuran lah ya, di blend bahasa anak-anak sekarang. Iya. Jadi aku punya Arabica tapi nggak terlalu bold nih rasanya, nggak terlalu ini, aku pengen lebih bold, ya udah di mix dengan Robusta biar rasa kopinya lebih nendang kayak itu, ya susah saja. Tapi kalau untuk penikmat, nikmati aja yang apa yang nikmati gitu. Berarti biji kopi yang paling banyak terdapat varian itu apa bang? Yang bisa kayak dimodifikasi gitu? Kalau untuk modifikasi, misalnya di sini bisa buat rasa ini atau dicampur dengan ini gitu bang? Sebenarnya kalau itu Arabica cocok. Arabica tuh paling nyaman lah. Jadi kayak dia punya karakter misalnya gula aren, udah kita bisa campur dengan gula aren. Akhirnya gula arennya makin ke eksplor gitu. Atau dia punya karakter karamel di situ. Oh kita bikin kopi susu karamel deh, tapi kopinya pengennya ada karamel, bisa dieksplor lebih. Misalnya kalau Arabica tuh ruang eksplorasinya lebih luas sih. Berarti Arabica tersebut yang paling mudah divariasiin ya bang? Paling luas lah ya? Paling luas, tahu paling mudah sih enggak juga ya. Berarti paling luas aja ya bang? Paling luas. Tapi kalau paling sempit itu bang? Kalau sempit tuh sebenarnya Arabica pun bisa dipersempit, ya tergantung kita ya. Robusta kalau diperluas, nggak terlalu luas gimana ya, cuman karakter lah ya. Jadi teman-teman sukanya apa. Tapi kalau untuk kayak mix segala macam, enak juga Robusta sebenarnya, karena Robusta tuh punya karakter kopi yang kuat, punya rasa yang kuat. Jadi ketika di mix dia nggak kehilangan karakter gitu. Berarti buat para expert kopi ya bang? Jadi kalau Robusta tuh pengen yang campurnya banyak banget, tapi pengen karakter kopinya kuat biar kopinya nggak hilang gitu ya. Itu silakan pakai Robusta di blend gitu kan. Tapi kalau pengen yang tipis aja, pengen nyampurnya dikit doang nih, sama sirup segala macam, Arabica terasa pilihan bagus. Ini lagi ada pertanyaan dari Bang, mau nanya nih, kira-kira kalau buka coffee shop di waktu sekarang nih dengan kondisi COVID dan pandemi ini, apakah bakal survive menurut abang? Untuk coffee shop bisa buka sekarang. Survive lumayan sih sebenarnya, karena balik lagi ya kondisi kita ya. Tapi kurasa untuk memulai nggak ada salahnya gitu. Ya mulai dari sekarang kan kita, jadi ada jadi kita nggak tiba-tiba kaget juga masuk ke dunia industri kopi, tapi langsung kaget nih, nggak juga kan, karena kita masih santai gitu. Jadi kita bisa pelajari lebih, ada waktu untuk belajar lebih gitu. Ketimbang kita buka langsung ramai, ternyata produknya nggak terlalu matang gitu untuk kita jual. Akhirnya customer malah ini kan ngomongin di belakang, ternyata dia buka coffee shop malah survive-nya di sana gitu. Jadi kalau ada untungnya juga jadinya saat pandemi sekarang gitu, kita buka, kita bisa sembari nggak kaget gitu kan. Customer kita pun terbatas kan, jadi kita bisa lebih dekat dengan customer, kita bisa tanya langsung, mas gimana, jadi kita bisa revisi sebelum nanti benar-benar pandemi habis, amin gitu kan. Pandemi habis kita jualan pun udah mantap, produk oke, manajemen bagus gitu kan. Untuk abang sendiri kan distributor kopi bang, pandemi ini berdampak nggak bang? Gimana dampaknya itu? Pandemi 2 tahun ya. 2 tahun kayaknya setahun, hampir 2 tahun ini kayaknya lumayan dampak. Satu karena aku distributor ke kafe, sedangkan kafenya tutup. Betul. Terus ada yang buka pun ya nggak maksimal kan, bukanya sampai jam 8 malam gitu kan. Akhirnya aku ciptain produk gimana produk itu bisa dipakai oleh orang rumahan. Akhirnya aku jual produk dengan alatnya, dengan bundling gitu. Jadi teman-teman di rumah pun bisa bikin kopinya sendiri. Mau nggak mau kan, bukan aku mau ngambil marketnya teman-teman, kita juga survive di zaman pandemi gitu kan. Ya bikin produk bundling, kopi dan alatnya, terus kita ajarin nih gimana nih cara bikinnya. Akhirnya disitulah produk baru muncul. Oke bang. Ini pertanyaan untuk bang dari aku nih. Mengapa konsumen harus memilih Bilal Coffee bang? Kenapa harus Bilal Coffee? Iya. Karena Bilal Coffee menawarkan apa yang kalian butuhkan. Ini nggak yang produk kalian beli tanpa kalian butuh ya. Kalian butuh apa kita sediain. Oke bang, waduh perbincangan kita ini udah semakin dalam ya bang. Tetapi sayangnya waktu yang
singkat ini menghalangi kita pada kesempatan kali ini, Bang. Tapi tenang, bagi teman-teman semua yang ingin ngopi sekaligus ingin tahu tentang perbisnisan kopi nih, bisa banget nih datang langsung ke Bilal Coffee and Roastery di Jalan Kamboja, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Nah, bagi teman-teman yang di daerah Panam atau di sekitaran Undri, terutama anak kosan nih, yang pengen ngopi sambil cerita dan buat tugas bareng temannya, menurut aku sih wajib datang ke tempat Bilal Coffee ini karena tempatnya cozy banget ya, Bang. Oke, Bang. Nah, ya Bang, sebelum kita sudahi sharing kita pada hari ini,